tematik bahasa Indonesia, teks petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumpa lagi dengan Bu Mei ya nak ya. Pada hari ini Bu Mei akan menyampaikan tematik bahasa Indonesia dengan materi teks petunjuk dan juga poster. Sudahkah siap anak-anak menerima pelajaran dari Bu Mei? Nah, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentu kalian di rumah pernah ya membeli mainan baru, namun kalian tidak bisa menggunakan permainan tersebut. Nah, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Ya, pasti anak-anak bergegas mencari selembar kertas yang ada di dalam kardus mainan tersebut. Nah, kertas selembar itu apa anak-anak? Ya, betul, teks lembaran itu adalah teks petunjuk. Teks petunjuk disebut juga dengan teks prosedural. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, teks petunjuk itu berisi kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah anak-anak? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah-perintah agar seseorang melakukan sesuatu. Anak-anak, teks petunjuk itu sangat penting. Sehingga jika kalian ingin membuat teks petunjuk harus baik dan benar. Jangan membuat teks petunjuk secara asal-asalan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks petunjuk. Anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 95. Ayo ya. Ini ya buku paketnya anak ya. Oke, sudah siap? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk itu disajikan dalam atau secara berurutan ya. Jadi tahapan dari awal sampai akhir itu harus urut atau runtut. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Jadi kalian harus menghindari kata-kata yang bermakna ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah kata-kata yang bermakna ganda. Kemudian kalian juga hindari kata-kata yang bertele-tele ya, di dalam bahasa Jawa bulet. Nah, contoh teks petunjuk di buku kalian, di situ ada petunjuk membuat kipas angin. Anak-anak, Bu Mei akan bacakan, kalian simak ya. Sudah siap? Oke, pintar. Nomor 1, petunjuk membuat kipas angin. Siapkan kain, beberapa bilah bambu, panjang 27 cm, lebar 1 cm, dan tebal 2 mm, kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. Kemudian yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya.
Hati-hati saat melubangi bilah bambu, mintalah bantuan gurumu jika kamu merasa kesulitan. Berhubung kita sedang pembelajaran daring ya, Bapak Ibu guru tidak bisa mendampingi di rumah, kalian bisa meminta bantuan orang tuamu atau saudaramu ya yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Yang keempat, rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. 5. Guntinglah kain sesuai pola. 6. Letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. 7. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. 8. Kipas kain buatanmu siap untuk digunakan. Nah, anak-anak, sekarang kalian telah mengerti apa itu teks petunjuk ya. Nah, tugas kalian itu ada di halaman berikutnya, yaitu halaman 96 ya, keterampilan kinerja praktik. Ini ya. Oke. Nah, di sini siapkan kertas HVS, itu tidak usah, kalian mengerjakannya di buku tugas saja ya. Kemudian kalau di sini buatlah kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nah, kelompok di sini terdiri dari anggota keluargamu di rumah ya anak-anak ya, terserah anggotanya berapa ya, lebih dari 2 sampai 5 boleh. Nah, perhatikan benda-benda berikut ya. Yang pertama ada kipas angin, kemudian yang B ada telepon, yang C setrika, yang D radio, dan yang kelima atau yang poin E ada televisi. Nah, ini kalian pilih 2 saja alat elektronik ini ya. Kemudian kalian tulis cara penggunaan alat elektronik ini ya, 2 saja di buku tugasmu. Oke, sudah jelas ya tugasnya. Kemudian anak-anak lanjut, kita cari muatan bahasa Indonesia, yaitu ada di halaman 108. Membuat poster hemat energi. Nah, anak-anak, tadi Bu Mei telah menjelaskan tentang teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu dapat disajikan dalam bentuk poster ya anak-anak ya. Nah, apa itu poster? Anak-anak pastinya sering menjumpai. Poster itu apa? Ya, poster adalah karya seni berisi gambar dan juga kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang ditempel atau digantung di tempat-tempat ramai. Di tempat-tempat ramai itu contohnya apa? Bisa di depan pasar, di pusat perbelanjaan, kemudian kalian juga bisa menjumpai poster di pinggir jalan raya. Begitu ya nak ya. Kemudian poster itu menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan juga menarik. Nah, anak-anak, untuk bisa membuat poster yang menarik, kalian harus memperhatikan langkah-langkah membuat poster ya. Di sini sudah Bu Mei tuliskan langkah-langkah membuat poster yang menarik. 1. Berwarna cerah. Kenapa poster dibuat dengan warna cerah? Ini agar menarik perhatian seseorang untuk membaca poster tersebut, kemudian mengikuti ajakan poster ya. Kemudian yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster ya. Jadi poster itu ada gambarnya anak-anak. Misalkan kalian membuat tema poster tentang hemat energi, jadi kalian harus menyisipkan gambar-gambar atau tulisan yang sesuai dengan tema hemat energi. Jadi harus sesuai ya. Kemudian yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif
singkat dan jelas. Anak-anak, tulisan di poster itu tidak banyak ya, hanya singkat dan jelas. Ya, jadi jangan panjang-panjang kalimatnya. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu kalian ada tugas lagi, yaitu membuat poster ya anak-anak ya. Di halaman 108 ini sudah ada contoh gambar poster. Ya, karena ini bukunya hitam putih, makanya gambarmu ini tidak ada warnanya. Jadi tugas kalian nanti membuat poster di buku gambar dan diwarnai ya anak-anak ya. Kemudian disisipkan gambar-gambar yang menarik. Nah, silahkan kalian lihat cara membuat poster hemat energi di halaman 108. Keterampilan proyek. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini tugas poster ini waktunya ada 1 minggu ya. Jadi terakhir mengumpulkan yaitu 1 minggu berikutnya, Selasa depan. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian lanjut lagi. Halaman 115. Nah, kalian sudah tahu cara membuat poster. Nah, jika poster itu sudah selesai anak-anak, kalian bisa mengkampanyekan poster tersebut. Apa itu kampanye? Kampanye adalah menyampaikan informasi yang ada pada poster kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, dalam mengkampanyekan poster ada hal-hal yang perlu anak-anak ketahui anak-anak ya, agar kalian bisa menyampaikan atau bisa mengkampanyekan isi postermu dengan baik. Nah, apa saja? Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Jadi sebelum kalian mengkampanyekan postermu, kalian harus paham, harus tahu isi postermu. Kemudian yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan juga efektif. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan juga santun. Dan yang keempat, bersikaplah tenang, percaya diri, dan berbicaralah dengan suara yang nyaring. Ini semua kita lakukan ya, agar orang tersebut atau orang lain itu bisa menangkap informasi poster yang kita bawakan dengan baik. Begitu ya anak-anak ya. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari Bu Mei tentang teks petunjuk dan juga poster ya. Apabila ada kekurangannya, Bu Mei mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.